Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslih Lidini, NIM 1935501070, kelas KPI 1951C, mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi, dosen pengampu Bapak Ervan Aziz MSI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan video tentang perkembangan komunikasi di era digital hingga masa kini. Manusia menyampaikan pesan dengan gerakan maupun tulisan berupa gambar yang mudah dimengerti. Pada zaman sebelum mengenal tulisan dan bahasa, manusia memanfaatkan dinding gua untuk menggambarkan informasi yang akan disampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal terlebih dahulu hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam proses berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, maka komunikasi pun berkembang mengikuti zaman yang ada di lingkungan masyarakat. Komunikasi yang dahulu hanya terjadi apabila dua orang saling bertemu, saat ini komunikasi bersifat lebih fleksibel. Komunikasi fleksibel berarti dapat digunakan dimanapun dan dapat digunakan kapanpun. Perkembangan zaman menurut komunikasi untuk mengikutinya termasuk kepada cara menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Jika dilihat dari bentuknya, komunikasi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk komunikasi verbal dan bentuk komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan seperti berbicara, langsung, dan menulis atau menggambar. Kemudian, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk gerakan tubuh seperti kontak mata, ekspresi wajah, bahasa isyarat, atau bahasa tubuh dan simbol-simbol. Perkembangan komunikasi dimulai dari komunikasi analog yang belum mengenal teknologi sampai kepada komunikasi yang telah mengenal teknologi yang disebut komunikasi digital. Perkembangan zaman yang telah mengenal teknologi ini semakin memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi. Komunikasi analog kemudian dikembangkan dengan adanya penemuan teknologi baru yaitu komunikasi digital. Komunikasi digital merupakan bentuk perkembangan komunikasi dari komunikasi analog. Komunikasi digital adalah komunikasi yang menggunakan media komunikasi digital yang berupa sinyal digital. Sinyal dalam komunikasi digital berupa sinyal satelit dan transmisi serat optik. Sinyal digital ini mengurangi kesalahan dalam berkomunikasi. Penggunaan sinyal digital ini digunakan oleh masyarakat pada masa ini. Media komunikasi yang memanfaatkan sinyal digital saat ini adalah penggunaan handphone atau telepon seluler. Perkembangan sinyal dari komunikasi digital ini terbagi menjadi 4 bagian sampai masa kini. Yang pertama ada sinyal 1G. Muncul pada saat teknologi komunikasi menggunakan sinyal analog yang terdiri atas amplitude dan frekuensi. Yang kedua ada sinyal 2G. Ini muncul untuk memudahkan masyarakat saat berkomunikasi jarak jauh. Komunikasi tidak hanya dilakukan melalui suara saja, tetapi komunikasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pesan tulisan singkat atau yang dikenal dengan nama SMS. Yang ketiga ada sinyal 3G. Masyarakat mulai mengikuti perkembangan teknologi di mana telepon seluler sudah memasuki masa pengenalan dengan dunia maya atau jaringan internet. Yang keempat ada sinyal 4G. Sudah dirasakan oleh masyarakat sekarang. Kecepatan dan jaringannya pun tidak dapat diragukan lagi. Lebih cepat dan lebih efisien dibanding pendahulunya. Masyarakat menjadi semakin lebih mudah berkomunikasi dengan adanya aplikasi video call yang membuat komunikasi tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tahun 2020 kemarin, Indonesia akan mulai pada babak baru jaringan koneksi data secara digital generasi kelima atau dikenal dengan 5G atau 5 Generation, yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler. Teknologi generasi kelima ini direncanakan akan resmi dirilis untuk sistem operasi seluler pada tahun 2020. Terkait dengan prospek jaringan 5G, penelitian ini menyoroti soal perilaku masyarakat dalam bermedia, khususnya pada media digital.
Metode penelitian ini adalah dengan jarak berpendapat melalui telepon dan survei tatap muka terhadap responden. Hadirnya jaringan 5G di masa yang akan datang akan banyak membuka peluang bagi audiens mendapatkan beragam informasi secara tepat. Bagi sisi produsen konten informasi dan berita, jaringan 5G bisa digunakan untuk memperbanyak jenis wujud konten yang diproduksi. Meskipun demikian, dibutuhkan regulasi atau undang-undang untuk mengatur pemberlakuan dan pemanfaatan jaringan 5G ini. Baik, demikian saja materi video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.